Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat hari ini Bitcoin kembali kesulitan untuk mempertahankan momentum bullishnya setelah kemarin mendapatkan recovery yang sangat signifikan. Tetapi pada akhirnya kita kembali mendapatkan pullback dan hari ini kita kembali revisit ke kurang lebih area $97.000. Nah, di video hari ini kita bakalan coba bahas kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto total market cap kembali ke angka 3,12 triliun dolar atau turun sekitar 6,93%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan kenaikan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 1,48% ke $0,2635. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek hari ini bagaimana keadaan liquidation heat map. Dan kalau misalnya kita berbicara soal time frame kecil, katakanlah 2 minggu terakhir, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa untuk sekarang, area of liquidation yang angkanya itu sangat besar, itu berada di atas harga Bitcoin sekarang, yaitu berada di range 107.000 sampai kurang lebih 109.000 dolar. Tetapi kalau misalnya kita lihat ke 6 bulan terakhir, maka kita bisa melihat ada satu area yang juga berpotensi menghasilkan liquidation yang cukup besar, yaitu adalah di range 89 sampai kurang lebih 85.000 dolar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di time frame yang besar, untuk sekarang area of likuidasi yang berada di atas dan juga di bawah Bitcoin itu sekarang angkanya kurang lebih, teman-teman. Jadi kita nggak bakalan tahu nih kira-kira market maker bakalan mencoba ke arah yang mana dulu. Apakah kita akan drop dulu ke bawah sebelum pada akhirnya kembali dibawa ke atas, ataukah kita akan strike dari sini menuju ke area all time high yang baru. Nah, tetapi kita bakalan bahas di price action nanti kira-kira probabilitasnya lebih tinggi yang mana dan clue-nya apa aja mungkin yang bisa kita lihat untuk menentukan kira-kira senario mana yang berpotensi lebih besar untuk terjadi. Tapi pada intinya untuk sekarang area likuidasi yang terbesar itu tidak dekat dengan harga kita sekarang, tetapi rata-rata terpaut kurang lebih 10.000 lah dari harga kita sekarang. Kalau sekarang di area 97.000, area of liquidation di bawah itu yang paling besar di angka 88 sampai 87.000, sedangkan yang di atas itu ada di sekitaran range 107 sampai 108.000 dolar. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama. Nah, yang kedua, perlu teman-teman tahu bahwa kemarin lagi-lagi kita mendapatkan ada data yang cukup positif datang dari spot Bitcoin ETF karena BlackRock lagi-lagi melakukan pembelian sebesar 2.520 Bitcoin. Dan kita sangat mengharapkan tentunya adanya konsistensi lagi dari segi demand atau inflow dari spot Bitcoin ETF untuk bisa mendukung Bitcoin yang segera breakout lagi ke all-time high yang baru. Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir banyak sekali FUD yang bermunculan dan salah satunya dikarenakan oleh kebijakan yang dilakukan oleh Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif yang bakalan dikenakan kepada berbagai negara di belahan dunia yang kemudian menyebabkan stok market Amerika Serikat bereaksi negatif. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan stok market Amerika Serikat itu korelasinya dengan pergerakan harga Bitcoin itu cukup tinggi. Sehingga kita juga sangat mengharapkan bahwa selain daripada spot Bitcoin ETF yang mendapatkan konsistensi dari segi inflow, kita juga mau melihat S&P 500 mengalami recovery.
Dan minggu ini kita akan kedatangan banyak sekali data-data ekonomi dari Amerika Serikat yang high impact yang berpotensi membawa volatility di market. Dan mudah-mudahan data-data tersebut kembali disambut positif oleh para investor sehingga kita bisa melihat recovery di S&P dan kemudian diikuti oleh Bitcoin. Nah, saya tahu karena kemarin terjadi likuidasi yang sangat besar, banyak dari teman-teman yang terdampak, ada yang terliquid, ada yang loss cukup besar, dan lain seterusnya. Intinya beberapa waktu terakhir bukan waktu yang cukup baik untuk kita-kita yang merupakan investor maupun traders cryptocurrency. Maka dari itu, teman-teman, saya mencoba untuk mencari cara bagaimana untuk at least membantu lah gitu ya. Salah satunya adalah mungkin dengan cara mengadakan semacam event yang saya selenggarakan bersama dengan salah satu exchange, yaitu adalah Bitonix, di mana di sini teman-teman akan bisa memenangkan masing-masing kurang lebih 2 juta rupiah dalam bentuk futures bonus gitu ya. Caranya sangat simpel. Ini kalian hanya tinggal menyelesaikan beberapa tugas saja di sini. Yang pertama, kalian tinggal mendaftar, dan dengan hanya mendaftar, kalian sudah akan mendapatkan 5 USDT dalam bentuk future bonus. Tapi ini hanya terbatas untuk 200 orang pertama. Nah, kalau misalnya kalian menonton video hari ini, harusnya kalian masih termasuk orang-orang yang bakalan eligible untuk mendapatkan bonus di sini. Kemudian, kalau misalnya kalian melakukan deposit 50 USDT dan melakukan trade satu kali, kalian akan mendapatkan 10 USDT future bonus. Diikuti, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan futures bonus lebih lagi, kalian tinggal melakukan deposit gitu ya. Kalau 200 USDT depositnya, kalian dapatkan ekstra 50 USDT future bonus. Kalau kalian depositnya hingga 500 USDT, maka kalian dapatkan 100 USDT future bonusnya. Sedangkan kalau kalian yang merupakan traders dan menghasilkan volume misalnya sampai 50.000 USDT, kalian dapat lagi tambahan 10 USDT future bonus. Kalau sampai trading volume 500.000 USDT, kalian dapatkan 30 USDT future bonus. Sedangkan trading volume 1 juta USDT, kalian dapatkan hingga 50 USDT future bonus. Jadi ini adalah berbagai rewards yang bisa kalian dapatkan, dan kalau kalian kerjakan hari ini, ya harusnya kalian bisa pasti mendapatkan 5 USDT-nya, itu udah pasti. Itu hanya cukup sign up aja, jadi ini uang gratis istilahnya. Bisa di future bonus ini bisa kalian pakai nanti untuk menahan floating loss, teman-teman. Jadi ini juga adalah berbagai penjelasan untuk syarat dan ketentuannya. Linknya akan saya sertakan di kolom description box di bawah. Kalau kalian tertarik untuk mendaftar, silakan kalian klik juga linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kalau kalian daftarnya manual tanpa menggunakan link, kalian bisa insert aja referral code-nya Hansen Law di sini. Dan kalian otomatis akan terinvite untuk menyelesaikan berbagai task yang tadi sudah saya sebutkan. Ditambah lagi, Bitonix sendiri juga menyediakan ada 5.500 USDT untuk para pengguna baru, kalau kalian menyelesaikan juga task yang mereka berikan. Nah, Bitonix merupakan salah satu exchange yang juga menawarkan berbagai fitur yang kalian pasti akan sangat pakai. Di antaranya kalian bisa spot trading, kemudian futures trading, dan berbagai fitur yang kalian perlukan di sebuah exchange semuanya akan disediakan di Bitonix, dan mereka sudah mempunyai kurang lebih 1,3 juta pengguna di seluruh dunia dengan futures trading volume per 24 jam yaitu kurang lebih 200 juta per harinya, dan trading pairs-nya ada kurang lebih 200 pair lebih gitu ya. Dan mereka merupakan salah satu exchange dengan crypto derivatives paling cepat perkembangannya di dunia. Jadi volumenya itu lumayan besar di sini. Jadi saya rasa persoalan liquidity juga akan terselesaikan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin dan kita coba bahas dulu dari time frame yang besar di daily ya. Pertama di daily. Jadi teman-teman, setelah saya sampaikan di video kemarin bahwa saya secara pribadi pengen melihat Bitcoin untuk bisa mendapatkan konsolidasi di sekitaran area range 103 sampai kurang lebih $99.000. Itu tentunya untuk memberikan clue ke kita bahwa market sepertinya memang bisa kembali menerima Bitcoin yang telah berada di atas area resistance lagi, dan kita akan flip area 100.000 sampai 99.000 kembali menjadi area support. Dan ini bisa menjadi sebuah indikasi yang cukup positif saya sampaikan di video kemarin. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, senario kedua lah yang terjadi. Saya sampaikan, invalidasi dari senario yang saya sampaikan tersebut adalah jika kita kembali melihat Bitcoin untuk berhasil close
di bawah area $98.000 atau at least 99.000, dan kemudian start untuk membuat yang namanya bearish continuation pattern, maka itu berarti kita kembali akan mendapatkan koreksi di Bitcoin. Dan saya expect sebenarnya setidaknya kita akan kembali ke area 95 atau $94.000. Jadi rupanya clue tersebutlah yang disampaikan oleh market. Kalau kalian belum menonton video kemarin, silahkan tonton dulu, bahwa salah satu senario yang saya sampaikan adalah jika clue yang diberikan oleh Bitcoin berikutnya adalah kita mendapatkan sell off, diikuti ada konsolidasi berupa bearish continuation pattern, seperti yang persis kita lihat di sini, maka itu berarti adalah clue dari market bahwa kita akan mendapatkan pullback lebih dalam. Nah, apakah wajib Bitcoin untuk menyentuh ke area 95 sampai 94? Tentunya tidak, tetapi itu adalah ekspektasi saya, karena di sekitaran area tersebut tentunya terdapat sebuah area trendline yang berpotensi menghasilkan support untuk Bitcoin. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita lihat di daily candle, berita negatifnya juga adalah kita juga kembali berhasil closing daily candle di bawah area yang supposedly kita switch menjadi area support. Dan sekarang kita sudah kembali close di bawah 98.000 bahkan, sehingga sebenarnya di daily terlihat sedikit lebih ke arah bearish. Oke. Dan di 4 hour juga menurut saya pribadi belum ada alasan bagi saya untuk menyatakan bahwa kita akan kembali flip ke arah bullish gitu ya. Selama area yang saya highlight di sini belum berhasil kita reclaim. So, pada intinya, teman-teman, selama area 100.000 ini belum berhasil kita reclaim menjadi area support, maka saya pribadi biasnya masih cenderung akan dalam keadaan bearish. Dan target saya pertama adalah nyampe ke kurang lebih area trendline di sini, yang bisa aja ada di kurang lebih 95 sampai 94.000 dolar. Dan saya sangat mengharapkan bahwa area ini akan mampu kita pertahankan ya teman-teman, area 94 di sini. Menurut saya bisa menjadi sebuah harapan terakhir lah bagi kita untuk bisa mempertahankan momentum bullish di sini dan kemudian start untuk kembali mendapatkan rally. Karena kalau kita sampai kehilangan area trendline tersebut, saya cukup khawatir bahwa area of liquidation yang tadi kita lihat berada di bawah area 90.000 di sini, itu akan dicoba jemput oleh market maker. Jadi ini yang saya sampaikan juga tadi di awal video ya. Apa clue yang bisa kita lihat? Kalau misalnya ternyata market maker lebih sepertinya condong mau ngeliquid dulu orang-orang yang di bawah 90.000. Adalah dengan kalau misalnya kita berhasil jebol di bawah area trendline di sini, maka saya rasa itu akan menjadi pertanda yang cukup besar bahwa kita akan head ke area ini next. Mungkin 85 sampai 90.000 akan menjadi target berikutnya yang bakalan dituju oleh market maker. Tetapi, teman-teman, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali close di atas area 100.000 dolar, baiknya lagi sebenarnya dia closing di atas 101.000 dolar, dan kemudian start mendapatkan semacam konsolidasi, nah itu adalah berarti kita sudah bisa kembali lagi berharap bahwa market telah siap untuk kembali mengalami recovery, dan kita kemungkinan akan setidaknya nge-retest ke kurang lebih area 105 sampai 106.000 dolar, yang saya rasa kalau itu berhasil kita break, maka kita akan dalam waktu sekejap bisa kembali break ke area all time high yang baru. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan tadi, kira-kira area mana yang bakalan dituju, area of liquidation di area 107-108 atau area 90-85, itu akan bergantung kepada pergerakan beberapa hari ke depan. Kalau misalnya dalam waktu 2-3 hari ke depan kita bisa melihat ada pump di atas 100.000 dan kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka chance lebih besar bahwa kita akan ngeretest ke area atas, yang berarti 107-108, minimal 106 saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya area 104 ini tidak berhasil kita reclaim, atau tidak berhasil kita pertahankan sebagai area support, maka bersiaplah kemungkinan kita akan ngeretest ke kurang lebih area 85 sampai 90.000 dolar. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye.